Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebulan penuh di dalam bulan Agustus ini kita seluruh bangsa Indonesia dalam nuansa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan hari ini termasuk dalam penghujung bulan Agustus 2024. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita refleksikan ke belakang bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah dalam bingkai akidah Islamiyah. Kenapa jamaah muslimin baik ketika memperjuangkan kemerdekaan sampai mempertahankan kemerdekaan itu semuanya adalah dalam komando para ulama. Mulai perang di Diponegoro, kemudian ketika kesepakatan membentuk negara bangsa yang berbentuk nasional, maka kemudian sebelum ada angkatan bersenjata, karena memang belum ada negara, nama-nama laskarnya adalah Hizbullah, Hizbul Wathan, dan lain-lain. Itu termasuk yang mempertahankan kemerdekaan. Baru tanggal 22 Agustus 1945 panitia persiapan kemerdekaan Indonesia membentuk yang namanya BKR atau Badan Keamanan Rakyat, yang kemudian berubah tanggal 5 Oktober 1945 menjadi TKR atau Tentara Keamanan Republik Indonesia. Kemudian baru berubah menjadi TNI itu tahun 1947. Nah, maka jamaah muslimin yang memperjuangkan kemerdekaan itu mayoritas adalah ulama, baik itu perjuangan sampai mempertahankan, karena setelah proklamasi kemerdekaan penjajah mau balik lagi untuk menjajah Indonesia. Maka jamaah muslimin, kita bisa melihat bahwa para pendiri bangsa ini merumuskan di dalam undang-undang dasarnya, yaitu tahun 1945, dalam preambulnya, dalam mukadimahnya, dalam alinea yang ketiga menyatakan bahwa
atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Itu di dalam preambul. Maka kemudian di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 1 menyatakan bahwa negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Maka jamaah muslimin rahimahullah, kita menyadari betapa kemerdekaan Republik Indonesia itu adalah dalam bingkai akidah Islamnya yang kemerdekaannya itu adalah dengan direbut, dengan diperjuangkan. Tidak seperti bangsa Malaysia, tidak seperti bangsa India, tidak seperti Brunei Darussalam. Kemerdekaannya itu adalah diberikan atau hadiah dari kerajaan Inggris. Sedangkan bangsa Indonesia kemerdekaannya bukan diberikan oleh Belanda. Kemerdekaan itu akan tetapi direbut, diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Maka jamaah muslimin rahimahullah, di dalam membangun bangsa Indonesia ini mestinya paling tidak ada 3. Yang pertama, bahwa membangun bangsa Indonesia itu yang pertama adalah membangun keimanan dan ketakwaannya supaya kemerdekaan bangsa ini bertambah berkah. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96 Allah berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Yang artinya, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw, dan jikalau sekiranya penduduk suatu negeri itu semuanya dalam keadaan iman dan takwa, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh, maka sungguh aku bukakan untuk mereka pintu-pintu barokah baik dari langit maupun dari bumi. Maka jamaah muslimin yang sangat ditekankan, pembangunan bangsa ini yang pertama mestinya adalah pembangunan manusia yang beriman dan bertakwa. Karena kalau manusianya, penduduknya beriman dan bertakwa, maka sungguh Allah berjanji akan memberikan berkahnya kepada penduduk negeri yang iman dan takwa itu, baik dari langit maupun dari bumi. Akan tetapi jemaah muslimin, ayat itu lanjutannya adalah walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi ternyata mereka banyak yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jamaah muslimin rahimahullah, kalau membangun bangsa ini dengan diutamakan dulu keimanan dan ketakwaannya, maka sungguh kemerdekaan ini akan menjadi berkah. Bangsa ini akan menjadi berkah lantaran penduduknya beriman dan bertakwa. Akan tetapi sebaliknya jamaah muslimin, apabila ternyata penduduknya itu banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah, maka yang terjadi bukan berkah, akan tetapi yang terjadi sebaliknya, Allah akan memberikan bencana kepada penduduk suatu negeri itu lantaran mendustakan ayat-ayat Allah. Ini yang pertama jamaah muslimin di dalam membangun bangsa. Karena kemerdekaan itu diperjuangkan oleh para ulama dan didasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, maka kemudian jamaah muslimin yang perlu disikapi oleh bangsa ini yang kedua adalah mensyukuri kemerdekaan ini dengan cara yang benar, mensyukuri semua yang ada di tanah air ini dengan cara yang benar. Jamaah muslimin rahimahullah, di dalam mukadimah kitab Jauhar Makmur itu dijelaskan bahwa pengertian daripada syukur itu adalah
sarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu 'alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Syukur itu artinya adalah hamba itu mentasarufkan, hamba itu menggunakan semua yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya untuk yang semestinya. Maka jamaah muslimin, apabila syukur itu pengertiannya seperti itu, yaitu menggunakan semua karunia Allah dengan yang semestinya, maka nikmat itu akan bertambah. Jamaah muslimin rahimahullah, apabila semua yang dikaruniakan oleh Allah kepada bangsa ini, termasuk kemerdekaan dan kekayaan alam yang ada di negara ini, maka jamaah muslimin berkah itu yang ada. Bukan bencana, bukan kemiskinan yang merajalela, akan tetapi kemakmuran. Maka jamaah muslimin rahimahullah, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 bahwa semua kekayaan alam yang ada di Indonesia ini, baik yang ada di lautan, di daratan, di hutan, itu adalah dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka jamaah muslimin, kalau pengertian syukur itu adalah menggunakan semua karunia Allah itu dengan yang semestinya, maka yang ada adalah kemakmuran. Karena betapa kaya republik ini jamaah muslimin, baik dari tambangnya, lautnya, maupun dari hutannya. Akan tetapi jamaah muslimin, kalau syukur itu dengan tidak menggunakan karunia Allah dengan yang semestinya, maka seperti yang kita lihat, kemiskinan merajalela. Dan gap antara yang miskin dan yang kaya itu baina sama wal ardh. Gap antara orang miskin dan kaya di negeri ini jamaah muslimin bisa kita gambarkan, kekayaannya orang yang kaya itu bisa triliunan rupiah. Adapun yang miskin di negeri ini jamaah muslimin, itu untuk makan hari ini harus kerja hari ini, dan di antaranya ada yang harus ngais-ngais di sampah menjadi pemulung. Setelah dijual baru dapat uang. Sedangkan yang kaya raya itu triliunan rupiah. Maka jamaah muslimin rahimahullah, apabila sesuai dengan Undang-Undang Dasar bahwa semua kekayaan yang ada di alam negeri ini adalah dikuasai oleh negara dan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, maka insya Allah rakyat tidak ada yang miskin. Akan tetapi jamaah muslimin, apabila kekayaan negeri ini yang ada di alam, di laut, di daratan, di hutan dan sebagainya ternyata dimonopoli oleh segelintir orang atau sekelompok orang, maka jamaah muslimin, itu namanya melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Maka yang terjadi kemudian adalah gap antara miskin dan kaya itu jauh. Sedangkan negeri-negeri yang makmur jamaah muslimin, padahal kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi itu kekayaannya dari fosil, mengandalkan fosil, minyak tanah. Akan tetapi jamaah muslimin, orang yang paling miskin di Arab Saudi itu masih bisa menggaji tenaga kerja dari Indonesia. Padahal kekayaannya hanya mengandalkan minyak. Sedangkan Indonesia, masya Allah, kekayaannya banyak, bukan hanya satu macam. Akan tetapi jamaah muslimin, kalau itu dikelola dengan tidak yang semestinya, mensyukuri dalam pengertian syarful 'abdi jami'a ma an'ama Allahu 'alaihi ila ma khuliqa li ajlihi. Mensyukuri itu artinya adalah menggunakan semua karunia Allah itu untuk yang semestinya, sesuai dengan ketentuan. Nah, jamaah muslimin rahimahullah, ini penting sekali. Maka dasarnya yang pertama adalah membentuk manusia yang iman dan takwa. Apabila manusia itu iman dan takwa, maka syukurnya juga akan benar. Maka jamaah muslimin di dalam membangun bangsa ini
menjadi kewajiban seluruh warga bangsa untuk menjadikan semua warga bangsa itu menjadi warga bangsa yang amanu wattaqau, menjadi warga bangsa yang iman dan takwa, kemudian menjadi orang-orang yang bersyukur dalam pengertian bukan hanya memuji dengan ucapan alhamdulillah, akan tapi syukur itu yang sebenarnya adalah sarful abdi jami'a ma an'amallahu alaihi ila ma khuliqa min ajlihi. Semua karunia Allah yang diberikan kepada kita, semua karunia Allah yang diberikan kepada bangsa kita itu kemudian ditunaikan, ditasarrufkan dengan cara yang benar. Maka kalau semua pemimpin, semua pejabatnya aman wa taqau, maka yang ada kemudian adalah amanah. Kalau amanah, maka insya Allah kemakmuran itu yang ada. Maka kemudian jamaah muslimin penting yang ketiga di dalam membangun bangsa ini hendaklah seimbang antara pembangunan material dan spiritual, antara pembangunan masalah duniawi dan pembangunan masalah ukhrawi. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah, usahakan apa yang dikaruniakan Allah kepadamu itu untuk kebahagiaan akhirat. Semua yang dikaruniakan oleh Allah kepada kita, kita usahakan untuk kebahagiaan di akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah engkau lupa bagianmu di dunia. Ini adalah pembangunan yang seimbang antara pembangunan ukhrawi dan pembangunan duniawi. Kemudian jamaah muslimin, ayat itu dilanjutkan dengan wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuatlah kebaikan. Jamaah muslimin, kalau pembangunan ini dengan bentuk kebaikan-kebaikan, maka kemudian yang terjadi adalah kebaikan dari Allah. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu sekalian. Akan tetapi jamaah muslimin, di ujung ayat ini diingatkan wala tabghil fasad, dan janganlah kalian berbuat kerusakan. Innallaha la yuhibbul mufsidin, karena sesungguhnya Allah tidak suka dengan perbuatan kerusakan. Jamaah muslimin rahimahullah, betapa banyak kerusakan, usaha-usaha untuk menuju kerusakan itu betapa banyaknya. Yang namanya usaha-usaha menuju kerusakan bukan hanya kerusakan secara fisik, memang secara nyata kerusakan yang ada di lingkungan, kerusakan yang ada di alam ini, kerusakan di lautan, kerusakan di hutan, kerusakan di daratan yang kita huni, semuanya itu lantaran tangan-tangan manusia. Maka jamaah muslimin rahimahullah, kalau kerusakan secara fisik seperti itu nyata betul efeknya di dalam lingkungan, akan tetapi jamaah muslimin juga tidak kalah pentingnya ada kerusakan non fisik. Seperti jamaah muslimin, orang-orang banyak yang mengedarkan narkoba. Bahkan jamaah muslimin, orang yang menjual narkoba, menyelundupkan narkoba ke Indonesia, itu bukan ukuran on atau kilo. Bahkan ada yang narkoba itu ukurannya sampai kuintal dan ton. Padahal ketika mengedarkannya itu bentuknya hanya gram. Maka jamaah muslimin, kita bayangkan kalau 1 ton saja itu bisa merusak berapa generasi muda. Dan itu jamaah muslimin, kalau ukurannya itu sudah ton,
itu bukan murni bisnis, akan tetapi sebetulnya itu adalah peperangan, yaitu untuk melemahkan bangsa ini. Sebagaimana dulu ada perang candu, maka sekarang sebetulnya merusak generasi itu dengan diberikan narkoba. Dan itu jamaah muslimin, masya Allah, kalau dulu itu beritanya besar, sekarang beritanya tidak besar, akan tapi tetap saja peredarannya besar, bahkan termasuk oknum-oknum pelakunya. Sekarang ini karena ditutup oleh berita-berita yang lebih update, maka jamaah muslimin rahimahullah, kerusakan-kerusakan yang seperti itu harus tetap kita waspadai, karena itu akan menyangkut jiwa daripada anak-anak kita, akan merusak jiwa pikiran anak-anak kita, dan tidak lain itu adalah generasi yang akan melanjutkan kehidupan bangsa ini. Maka jamaah muslimin, penting sekali di dalam mengisi kemerdekaan ini. Yang pertama adalah membangun manusia-manusia yang iman dan takwa. Insya Allah Allah akan memberikan berkahnya kepada kita semuanya. Yang kedua, syukur dengan yang benar. Dan yang ketiga adalah pembangunan yang seimbang antara pembangunan duniawi dan pembangunan ukhrawi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tsumma alamu ayyuhal hadirun rahimakumullah anna Allah ta'ala amarna bis-sholati was-salami ala rasulih. Faqala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mohon sofrul
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal asqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hal ataka hadithul ghasiyah wujuhun yawma idzin khashi'ah 'amilatun nasibah tasla naran hamiyah
تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.